Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif ya. Untuk edisi khusus hari ini, vlog seputar cara memaksimalkan klep standar ya, atau klep standar Tiger, Dicop, Tiger dan Mega Pro ya. Kalau GL harus ganti setting bos. Kop GL Max Neotek itu kalau mau pasang klep Tiger harus diganti setting klep, dibesarkan. Setting standar GL nggak bisa pakai klep Tiger, harus mengganti setting in dan X nya. Buat teman-teman kemarin kan kebetulan ada banyak request ya, Mas, tutorial klep standar Tiger rasa klep besar. Oke, sebetulnya kita sudah pernah buat ya dulu di video yang lalu, klep standar Tiger rasa klep gede ya. Oke, untuk video ini nanti kita jelaskan pelan-pelan ya, biar mudah dipahami, khususnya buat teman-teman yang awam, untuk prosesnya supaya gampang dimengerti ya. Untuk proses di kita, kalau kita mau melakukan perubahan di bagian kop, prosesnya seperti ini. Yang pertama, ini jangan diprotes ya teman-teman, lain mekanik pasti beda ya, mungkin di tempat lain beda caranya. Kalau di kita seperti ini, kalau saya sekur dulu, setelah disekur baru saya scrap, lalu proses porting. Kalau di tempat teman-teman lain mungkin beda ya, biasanya di porting dulu baru disekir atau disekur klepnya. Kalau saya enggak bos, saya sekur dulu baru saya scrap bagian setting, baru proses porting. Setelah proses di porting, dilebarkan bagian lubang in dan X nya ya, baru kita finishing sekur ulang pakai yang halus atau pakai auto sol ya. Kalau di saya seperti itu prosesnya, jadi step by step, nggak langsung disukur gedekan baru porting, enggak. Jadi kalau cara saya sekir dulu klepnya, baru nanti setelah disekir sudah ketahuan klepnya ketemu ukuran berapa, baru saya bobot klepnya. Kalau klepnya pasti dibobot. Kebetulan ini kemarin yang sudah bobotan mana ya, oh sudah saya kirim, yang sudah dibobot klepnya sudah saya kirim, udah beres. Untuk prosesnya seperti itu ya. Jadi kalau cara saya seperti ini, mungkin barangkali teman-teman ada yang mau menyontoh ya. Jadi saya sekir dulu seperti ini klepnya. Untuk apa? Untuk menentukan ini kemakannya berapa lebarnya, makanya di setting ini. Untuk bagian klep biasanya kita ambleskan cuma 1 mili, nggak banyak. Jadi bagian klep ini diambleskan ke dalam ya, bagian seating klep ini loh, supaya overlapnya nanti ketemunya lebih aman dari standar. Mau pakai noken as yang lipnya tinggi aman. Nah setelah disekir, proses selanjutnya kita lebarkan bagian setting dalam ini. Jadi ini kita lebarkan, makanya itu ada bekas lebih itu ya, kelihatan ada bekas lebih. Yang X juga sama, nah seperti itu, ada bekas lebih. Dilebarkan berapa mili mas? Sekitar 1 mili sampai 1,5 mili ya diameternya. Jadi ibarat kata ini kalau perhitungan lubang setting ini kayak lubang setting plus 1 mili ya, lebih besar 1 mili dari standar. Makanya terus belum ditambah lagi dengan celah klep bobot nanti ya, jadi lebih lebar dari standar. Barangkali teman-teman ada yang mau meniru seperti ini ya, monggo. Ini cara atau metode yang saya terapkan biasanya ya. Jadi setelah disekur ini diperbesar, baru setelah ini diperbesar diporting ulang, terus setelah porting udah rapi baru disekir ulang sedikit, klep dibobot ulang ya. Itu sebabnya kenapa motor di kita meskipun cc nya 230 sampai 260 cc masih bisa pakai klep standar, yaitu alasannya kenapa mas pakai klep standar. Alasannya seperti ini ya,
khususnya untuk motor harian touring di kita, meskipun pistonnya kalau saya ada batasnya, klep standar itu maksimalnya kalau di saya kasih ada batasan ya, maksimal di langkah 70, pistonnya 70. Selebihnya dari itu jangan, nanti motor terlalu ketinggian kompresi atau bahasa kasarnya kepadatan kompresi ya, kalau bahasa kita nyebutnya, atau kompresi terlalu tinggi ya. Karena apa? Klepnya terlalu kecil. Meskipun kita nokennya juga custom sendiri, tapi ada batas maksimalnya juga, jadi nggak ngawur ya teman-teman, harus pakai hitungan yang masuk akal. Bisa pakai klep standar, cuman ada batas maksimalnya, yaitu tadi patokannya kalau kita di cc maksimal 260 cc. Semisal 260 cc pakai langkah berapa mas? Kalau saya biasanya harian touring minimal langkah 70 atau langkah 68, tergantung request owner ya. Biasanya kalau kita intinya batasannya seperti ini cara menghitungnya, langkah 70 maksimal, pistonnya maksimal di 70 juga, itu sudah maksimal. Jangan terlalu dipaksa lagi, pistonnya lebih gede lagi, dapatnya nanti kompresinya terlalu padat. Kalau saya idealnya biasanya langkah 70 piston 68 atau 69, nanti selebihnya kalau ada apes pistonnya udah kalah versus pakai 70 masih bisa dipakai. Keunggulannya apa mas pakai klep standar, terutama untuk harian touring ya? Jangan tanya tipe kompetisi, kalau klep standar udah nggak masuk akal. Kompetisi pasti klep gede seperti itu, gantian seperti yang di belakangnya itu juga klep gede yang belakang itu, tapi masih mentah semua, belum dibobot klepnya. Jadi idealnya kompetisi ya pastinya klepnya gede, kalau harian ya harian, kalau touringan ya touringan. Ada spek kenceng, ada spek awet, harus bisa bedakan sesuai kebutuhan ya. Nggak bisa terlalu egois klep kecil buat kompetisi, nggak mungkin bos, pasti kompresinya kepadatan. Kalau keunggulannya klep standar buat harian touring apa mas? Kalau khususnya teman-teman harian touring ya, semisal kayak ini kebutuhan klep standar langkah 70, ini sama, ini juga kita lebarkan juga, tinggal proses porting semua sama bobot klep udah beres. Jadi maksimalnya semisal seperti ini pesanan dari Kalimantan, ini pesen satu paket kemarin, paketan langkah 70 piston 68 klepnya standar untuk Tiger ini. Kebetulan beliau pesen akhrek, blok dan top beserta isinya, tinggal topi klep aja, templar, noken, bear klep semua dari kita. Seperti ini untuk piston 68 ya. Makanya ini kubahnya saya derajat, pakai 15 derajat, diameter luarnya ini 67 ya, pistonnya pakai 68. Kenapa saya derajat seperti ini? Untuk manipulasi kubah ya, karena saya tipikal orang yang suka kompresi idealnya ada di area kop ya, bukan di liner. Liner sebagai catatan ya buat teman-teman, liner bukan ruang kompresi ya. Ruang kompresi idealnya di kop, jangan di liner. Dengan alasan apapun, kalau bisa liner bukan tempat kompresi, idealnya kompresi, ruang kompresi di kop ya. Keunggulan klep standar saya bahas lagi. Keunggulan klep standar untuk harian touring apa mas? Lebih awet satu. Kedua, kalau teman-teman yang suka touring jalan jauh, luar kota, luar pulau, keunggulannya klep standar. Kalau sewaktu-waktu lagi apes di jalan atau trouble di jalan mas, segi apesnya seperti apa mas? Kalau kamprat molor atau setut kamprat jebol, kalau itu sampai rantai kamprat lompat, bagian klep pasti bengkong ya. Syukur-syukur nggak ngehajar piston ya. Kalau pistonnya masih selamat alhamdulillah, kalau nggak parah ya. Kalau parahnya ya piston pasti remuk, kop pasti hancur kalau parah. Kalau nggak parah, sumpama cuman kompresi ngobos gara-gara kamprat lompat, klepnya bengkong,
sewaktu-waktu kalian turun mesin di luar daerah, di luar kota itu nggak repot. Karena kenapa? Hampir di semua bengkel atau hampir di semua daerah pasti punya klep Tiger standar. Jadi teman-teman paham ya apa tujuan saya harian touring di saya pakai klep standar, yaitu tujuannya kalau sewaktu-waktu owner kita itu touring jauh, apalagi ada yang suka touring jauh bawa anak istri, itu repot ya, kasihan juga. Kalau kalian touring luar kota trouble di jalan gara-gara sebabnya sepele, kadang luput bagian rantai keteng atau rantai kamprat molor atau setut kamprat jebol, lompat kampratnya pasti klepnya bengkong. Jadi waktu turun mesin di luar kota itu gampang, tinggal cari bengkel terdekat, minta gantikan klep, tinggal sekur, udah bisa pakai pulang motornya, udah bisa melanjutkan perjalanan ya. Yaitu alasan saya kenapa harian touring pakai klep standar. Soalnya apa? Stok klep Tiger hampir di semua bengkel. Kalau bengkel itu bengkel kecil nggak punya klep Tiger, cari di bengkel-bengkel gede wilayah situ pasti punya klep standar ya. Makanya ya tujuannya itu, kalau trouble di jalan tinggal ganti klep, pasang klep baru, sekur, mesin naikkan, kita sudah bisa pulang, nggak repot di jalan. Makanya kenapa hampir semua harian touring di kita ownernya itu pasti kita jelaskan. Saya kasih klep standar ya, tujuannya itu memang. Tapi bukan dalam arti klep standar murah, enggak. Perubahan atau penyesuaian di kop untuk klep standar spek motor setrukan piston gede ya banyak pastinya. Terutama ini ya, bagian klep dibobot, kuba ini disesuaikan, seteng diperbesar lagi. Per klep kita tetap pakai racing ya, noken pakai roller, nggak mungkin per klep pakai standar. Meskipun harian touring kita pakai per klep racing juga. Noken as liftnya pasti ketemu tinggi. Nah ini yang ditanyakan kemarin, bedanya noken untuk spek klep standar dan klep gede gimana mas? Untuk klep gede dan klep kecil bedanya noken asnya itu begini. Kalau klep kecil tipe profil noken asnya pasti lebih gemuk, satu. Kedua, liftnya pasti lebih tinggi. Kenapa liftnya lebih tinggi? Untuk memaksimalkan bukaan klep ini ya, supaya dia suplai bahan bakar masuk dan keluarnya itu lebih gede dibandingkan standar. Itu kenapa kalau teman-teman pernah lihat postingan saya di TikTok atau di IG saya, pernah lihat noken as dengan lift yang ekstrim-ekstrim ya, tujuannya ini untuk memaksimalkan klep standar. Kalau klepnya pakai jumbo gimana mas? Ya enaknya klep gede itu kan kita nggak perlu repot-repot pakai noken as yang lift tinggi, lift 8 gitu udah cukup. Soalnya apa? Ukuran klepnya udah lebar bos. Kalau klepnya kecil maksa, jadi penyesuaiannya yaitu terutama di bagian per klep dan bagian noken as dipertinggi liftnya dan overlap profil nokennya dibuat lebih gemuk lagi. Sekalian tip ya buat teman-teman, kalau bongkar atau perbaikan cop seperti ini, usahakan bagian bos klep ini maupun in dan X jangan sampai oblak. Kalau kalian bongkar ada kendala bos klep goyang sepiling gini, ada sepilingnya di koplak kanan kiri gini, ada sepiling, langsung ganti, nggak pakai akal-akalannya. Kalau saya seperti itu sebabnya rahasianya mesin di kita halus-halus ya itu. Kalau saya bos klep oblak atau botolan klep itu oblak, pasti saya ganti. Jadi kalau oblak digoyang samping kanan kiri oblak, pasti kita ganti baru. Nah seperti ini bos klepnya baru ya, yang X masih bawaan. Terutama kalau bisa nemu kop yang masih kondisi sehat ya. Alasannya kenapa mas kalau bos klep oblak langsung diganti, harus ganti? Kalau ciri-ciri bos klep oblak nggak diganti, biasanya pasti ada trouble ngelitik, terutama waktu panas ya. Kalau mesin dingin dia
nggak kelihatan. Waktu mesin panas kelihatan ada bunyi ngelitik. Makanya itu percuma teman-teman beli noken mahal-mahal buat noken bagus-bagus profilnya. Kalau bos klepnya oblak tetap dipasang, yaitu percuma, sia-sia, tetap ngelitik meskipun nokennya sebenarnya nggak ngelitik. Makanya kadang yang order noken di kita ada kendala ngelitik, yaitu kadang yang beli noken itu nggak ngecek. Repotnya kita kalau jualan noken kan gitu ya, si bagian bos klep ini nggak dicek. Kalau di kita nggak ada kata tapi bos klep oblak pasti ganti, nggak ada istilah akal-akalan ya. Jadi wajib ganti kalau bos klepnya oblak supaya halus. Kalau bos klep oblak dipaksa pakai pasti ngelitik, ujung-ujungnya bongkar lagi, capek kerja 2 kali malah. Untuk bos klep saya pakai seperti apa? Saya masih pakai bos klep tipe panjang ya, atau tipe standar. Alasannya kenapa nggak pakai pendek? Saya masih pakai bos klep tipe panjang. Kalau harian kompetisi ya kompetisi. Kalau kompetisi bebas mau pakai bos klep AB atau tipe pendek bebas. Alasannya kenapa Mas pakai bos klep tipe standar atau bos klep tipe panjang? Supaya yang pasti jangka pakainya ya lebih awet, karena botolan klepnya masih panjang. Kalau pendek ya masa umurnya, masa pakainya pasti pendek juga. Kalau bos klep panjang lebih awet. Syukur-syukur masih bos klep bawaan Jepang, itu lebih awet lagi. Kalau liftnya pakai tinggi Mas, gimana untuk noken yang tinggi? Otomatis kan si bagian retener atau kancing klep mentok di seal klep. Caranya ada di video kita yang dahulu, yang lama-lama silakan kalian cari di video saya yang bawah, cara potong kancing klep atau retener klep dan kuku macan klep itu ya ada. Kita lebih mending potong retener dan kancing klepnya itu daripada rubah bos klep pendek, karena itu alasan jangka panjangnya, atau biar nggak gampang oblak si bos klep itu. Bos klep juga kita pakai kualitas yang bagus ya, biar awet. Oke, sekian video dari kita ya seputar klep standar terasa gede. Buat teman-teman sesama mekanik silahkan ditiru metode seperti ini. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Untuk suara mohon maaf ada suara kemeresek, kebetulan di luar sedang hujan deras ya. Ini malam pukul jam 10 malam saya buat konten ini. Video saya tutup sampai di sini dulu. Terima kasih.